itu la yakun ta'akhkhur amdil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sak fa huwa dumina lakal ijabah fima yakhtarahu lah la fima takhtarahu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ketika doa kita datangnya itu lambat diijabah, ketika terijabahnya doa kita itu lama, sementara kita sudah bersungguh-sungguh dalam meminta, maka itu jangan dijadikan sebab kita putus asa. Karena hakikatnya apa yang kita minta itu disimpan oleh Allah. Disimpan oleh Allah sesuai dengan pilihan Allah. La fima takhtarahu li nafsik, bukan sesuai pilihan kita. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kita kehendaki. Ini kalau ngaji tasawuf itu emang agak sedikit bertentangan ya, bertentangan dengan nafsu kita, sehingga tidak mudah untuk kita cerna, ya. Tidak mudah untuk kita pahami ya. Nanti kita jelaskan di bawah. Kita kembali lagi ke pelajaran sebelumnya bahwa hukumnya seorang hamba itu tidak boleh memilih ya. Dalam ajaran tasawuf, seorang hamba tidak boleh memilih. Tidak boleh memilih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh memilih kepada Allah? Karena hakikatnya kita bodoh. Kita tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Apa yang kita pilih itu kita hakikatnya nggak tahu apakah itu baik atau tidak. Apa yang kita sukai itu belum tentu baik buat kita. Dan apa yang kita benci itu belum tentu buruk buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi persepsi kita dengan persepsi Allah itu tentu berbeda. Apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadzili mengatakan, la takhtar min amrika syai'an. Kita hendaknya nggak perlu milih ya. Kepada Allah tuh nggak perlu milih. Wakhtar alla takhtar. Kalau seharusnya syariat memaksa kita harus memilih, maka pilihlah untuk tidak memilih. Wa firra min dzalikal mukhtar. Dan kita harus lari dari pilihan kita. Dan juga kita pasrahkan semua pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Karena Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya dan sudah memilihkan segala sesuatu itu. Ada seorang laki-laki bertamu kepada Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi. Ini ada cerita. Ada seorang laki-laki datang kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dan sementara itu Syekh Abul Abbas Al-Mursi sedang sakit. Kemudian laki-laki ini berkata, "Afakallahu ya Sayyidi." Wahai Abul Abbas, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepadamu. Lalu apa jawaban Syekh Abul Abbas? Diam. Dia nggak jawab. Fasakata. Walam yujawibuhu, dan tidak menjawab sama sekali. Kemudian laki-laki yang ngedoain Syekh Abul Abbas juga bingung. Saya doain ini orang sakit malah diem aja. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, Allahu yu'afika ya Sayyidi. Wahai guru Syekh Abul Abbas, mudah-mudahan Allah memberikan engkau kesembuhan. Lalu dijawab oleh Syekh Abul Abbas, wa ana ma sa'altullaha al-afiyah faqad sa'altuhu al-afiyah walladzi ana fihi huwal afiyah. Dijawab oleh Syekh Abul Abbas, bagaimana saya minta kesembuhan kepada Allah? Ya, bagaimana saya berani minta kesembuhan kepada Allah? Padahal saat ini kondisi saya sedang sehat, katanya. Gitu. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sa'alallahu al-afiyah wa qad qala ma zalat aklatu khubair tu'awiduni
wal an qad qata'at abhari. Kanjeng Nabi saja ketika beliau minta kepada Allah kesembuhan, kesehatan, ketika Kanjeng Nabi minta sama Allah al-afiyah, kesembuhan, kemudian Kanjeng Nabi berkata, belum hilang bekas luka dari perang Khaybar dan hari ini tulang punggungku telah patah, katanya gitu. Begitupun Sayyidina Abu Bakar, sa'alallah al-afiyah, ketika Abu Bakar minta kesembuhan kepada Allah, wa ba'da dzalika mata masmuman. Setelah itu Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan diracun oleh orang. Wa Sayyidina Umar, begitupun Sayyidina Umar, sa'alallah al-afiyah, beliau minta sehat, minta kesembuhan kepada Allah, wa ba'da dzalika mata mat'unan. Sayyidina Umar setelah minta sembuh kepada Allah, beliau meninggal dalam keadaan terpotong-potong. Subhanallah. Wa Sayyidina Utsman sa'alallah al-afiyah wa ba'da dzalika mata madbuhan. Begitupun Sayyidina Utsman, sahabat Kanjeng Nabi, ketika minta kepada Allah kesembuhan, beliau setelah itu meninggal dalam keadaan sama, dibunuh juga. Dan yang terakhir Sayyidina Ali radhiyallahu anha, ya, atau karramallahu wajhah kalau di sini radhiyallahu. Setelah beliau meminta sembuh kepada Allah, ba'da dzalika mata maqtulan. Sayyidina Ali pun sama. Setelah meminta kesembuhan kepada Allah, beliau meninggal dunia dalam keadaan terbunuh. Nah, dari sini ketika kita meminta kepada Allah akan suatu kesembuhan, maka mintalah kepada Allah, fas'alhu min haitsu ya'lamu annaha laka afiyah. Mintalah kepada Allah jika kesembuhan itu yang terbaik untuk kita. Jadi intinya adalah, teman-teman, bukan kita tidak boleh meminta kepada Allah, tetapi mintalah sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saja ceritanya, dari mulai Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya ketika meminta kepada Allah akan suatu kesembuhan, setelah itu beliau meninggal dunia dalam keadaan terbunuh. Ya, coba. Jadi sebenarnya kita ini nggak punya sopan santun di hadapan Allah kalau kita meminta kemudian kita menganggapnya bahwa apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang baik menurut kita. Ya, makanya ketika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalimat seperti ini, teman-teman. Ya Allah, kalau seandainya aku boleh meminta, maka aku meminta ini. Kalau seandainya yang aku minta ini menurut engkau adalah sesuatu yang baik, maka kabulkanlah. Nah, untuk kita, seorang hamba, harus memasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita harus memasrahkan semua urusan kita kepada Allah, dan kita harus mengerti bahwa apa yang dipilihkan oleh Allah itu adalah pasti yang terbaik untuk kita. Meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kita harus meyakini bahwa itu adalah terbaik bagi kita. Ketika itu menjadi pilihan Allah.